Sahabat-sahabat pelita hati, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato, dalam Renungan Pelita Hati. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Semua orang di dalam dunia ini pasti menghadapi masalah. Baik itu dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, itu pasti menghadapi masalah. Baik orang yang miskin, ekonominya menengah, maupun ekonominya yang tinggi. Baik orang yang berpangkat rendah, maupun pejabat tinggi. Semua orang pasti menghadapi masalah. Hari-hari ini, saudaraku, ada begitu banyak orang dalam keadaan letih, lesu, sedih, frustasi, bingung. Dan lebih lagi, saudaraku, mengalami sakit. Nah, kenapa ini terjadi, saudaraku? Karena ada masalah dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran, saudaraku, tentang Allah kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Apa Alkitab katakan untuk menghadapi masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi saya ulang, pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Ini yang harus kita simpan dalam kehidupan kita, supaya saudaraku, kita tidak frustasi dalam menghadapi masalah. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Alkitab bahwa pencobaan atau masalah yang saudara alami tidak melebihi kekuatan saudara. Tidak melebihi kekuatan saudara. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi masalah dalam kehidupan saudara, tapi saudaraku dengar baik. Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu seberapa besar saudara bisa menanggung beratnya beban atau masalah yang saudara hadapi. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara sudah mengerti tentang yang pertama dan yang kedua, saudara akan bersyukur dan akan selalu berkata, Tuhan, aku berterima kasih, aku mengucap syukur, karena aku tahu pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Pasti akan ada doa saudara yang keluar mulai hari ini ketika saudara mengetahui prinsip Alkitab tentang masalah atau pencobaan yang saudara alami. Yang ketiga, saudaraku, masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai saudara mengambil jalan yang salah, kemudian berpikir pendek, frustasi, kemudian saudara mengambil jalan-jalan pintas. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua, ikuti kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara tidak akan dibiarkan sendiri tergeletak oleh Bapa saudara yang mengasihi saudara, yaitu Yesus Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hari ini, saudaraku, belajar kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sudah cukup? Tidak, lebih lagi mengasihi Tuhan. Lihat, saudara akan menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang saudara alami, jangan khawatir, jangan takut, dan lebih lagi, saudaraku, ingat semakin mengasihi Tuhan, semakin dekatkan diri saudara dengan kebenaran firman Allah, semakin saudara memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan 3 hal. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita dalam kehidupan saudara. Habakuk 3 ayat 17-19 nanti saudara bisa lihat dan saudara akan temukan rahasia yang luar biasa di sana. Saudara akan berkata, haleluya, puji Tuhan. Allahku memberikan sukacita karena dialah sumber sukacitaku, bukan yang lain. Sekalipun yang lainnya menyakitkan, sekalipun yang lainnya mengecewakan, sekalipun yang lainnya tidak bisa menggembirakan, tapi ada Allah yang memberikan penghiburan kepada saudara.
jangan kehilangan sukacita. Yang kedua, jangan kehilangan semangat. Ketika saudara kehilangan semangat, maka semuanya akan berubah dan saudara akan menjadi orang yang sakit. Amsal 17 ayat 22 saudara bisa lihat, saudaraku. Kehilangan sukacita akan membuat saudara mengalami sakit penyakit. Jangan kehilangan sukacita. Dan yang ketiga, jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Jangan sampai saudara kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah baik buat saudara. Dan Dia mengizinkan semua masalah yang saudara hadapi. Karena Dia tahu saudara akan mampu kuat untuk menanggung dan menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berharap kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.